Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang korelasi atau gerakan harga Bitcoin yang kalau misalkan kita lihat beberapa tahun terakhir ada kemiripannya, mirip beriringan sama pasar saham, terutama yang di Amerika Serikat, kayak S&P 500, Nasdaq 100, dan itu semua nanti kita bakal lihat apakah benar nih Bitcoin masih mengikuti gerakan pasar saham AS. Atau mungkin kita sudah melihat tanda-tanda di mana Bitcoin itu bisa lepas gerakannya dari pasar saham, dan kalau misalkan lepas, dia patokannya apa? Nah, hari ini kita bakal cari tahu itu jawabannya, dan kalau misalkan kalian tertarik, jangan lupa untuk nonton sampai akhir. Oke, let's go! Oke guys, untuk yang pertama kalau misalkan kita ngomong-ngomong casual dulu aja ya. Pertama kalau kita ngelihat dari chart harga gitu kan, harga gerakan Bitcoin beriringan sama pasar saham Amerika Serikat. Kalau kita lihat pas kemarin crash COVID-19 itu di tahun 2020, awal tahun 2020, itu bener-bener gerakan Bitcoin tuh beriringan banget sama S&P 500. Terus pas dia mulai menjelang masuk ke pertengahan sampai akhir 2020 sampai menuju tahun 2021, kalau nggak salah sampai masuk ke tahun 2021 itu udah lumayan rada berkurang korelasinya, udah lumayan agak lepas. Tapi pas kemudian Bitcoin nyampe ATH-nya di 2021, pas di Oktober atau November kalau nggak salah, itu kemudian mulai beriringan lagi, agak kuat lagi korelasinya antara gerakan harga Bitcoin sama S&P 500. Nah, tapi terus kemudian pas udah mulai masuk ke tahun 2022, itu malah lebih kuatnya sama si Nasdaq 100, si gerakan harga Bitcoin. Terus 2022 yang kita udah tahu kemarin semua brutal, terus sampai harga saham teknologi aja yang kayak Meta, Netflix segala macam juga terjun bebas barengan sama Bitcoin, karena setiap kali periode waktu volatil, ketidakpastian, itu biasanya emang aset berisiko duluan yang kena hancur. Nah, tapi pas kisahnya 2023 ini beda lagi, berubah lagi. Kita ngelihat ya, dari awal tahun 2023 sampai sekarang, Bitcoin tuh sampai harganya udah lebih dari 60%-an untuk performanya, unggul signifikan dibandingin sama S&P 500 yang seingat saya itu 14%-an dari awal tahun ini ke sekarang. Terus untuk si Nasdaq 100 sendiri cuman sekitar 5%-an. Jadi kenapa kok kisahnya berubah-berubah? Kadang kita ngeliat gerakan harga Bitcoin beriringan banget sama pasar saham AS, tapi kadang juga lepas, kadang berbeda. Ada beberapa orang berargumen nih, ada yang bilang katanya karena Bitcoin makin dewasa, kelas asetnya dipandang beda. Jadi kayak diversifikasi portofolio lah. Dia merupakan aset yang memang tujuannya untuk itu, untuk melihat dikala sistem-sistem tradisional itu punya kerentanan, punya kelemahannya, Bitcoin bisa jadi alternatif yang lebih baik. Itu argumen beberapa orang, yang mana kalian tahu untuk kita-kita yang emang utamanya investor kripto ya percaya dengan keyakinan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat nih ya, akhir-akhir ini dengan banyaknya kolapsnya bank-bank tradisional, terutama khususnya di Amerika Serikat, kecuali si Credit Suisse juga ada. Dan kita lihat ya, kalau kemarin kalian sudah nonton videonya, mungkin untuk yang belum saya bisa kasih tunjuk di sini. Ini dari channel kami Republik Rupiah, bagian video. Kalau kalian scroll dikit, itu nggak lumayan jauh kok. Kalau misalkan kita lihat tuh sekitar 2-3 mingguan yang lalu. Judulnya ini SVB Collapse, USDC Depeg, apa kata Metric On Chain. Di situ ada banyak data on chain yang kami bagiin, tapi di awal itu ngasih kisahnya juga. Kami ngasih kisahnya tentang gimana SVB itu bisa kolaps, terus kami kasih tahu latar belakangnya, kenapa kok sampai bisa bank run. Itu jadi kalau kalian udah nonton videonya, udah bisa dapat latar belakang seperti apa backgroundnya. Cuman kalau misalkan kita mau kasih rekapan singkat aja, kesimpulan dari kemarin tuh kejadiannya gimana, itu sebenarnya ada di website kami di republikrupiah.com. Itu kita kasih inti-intinya. Inti-intinya itu adalah pas kemarin titik rendah dari pelonggaran kredit gitu kan, orang-orang pokoknya gampang banget untuk pinjam duit, suku bunga itu bener-bener 0%, dan ini karena krisis keuangan global dari 2008 krisis keuangan global, terus akhirnya jadi butuh kredit yang longgar, utang yang mudah, pencetakan duit di mana-mana, suku bunga juga 0%. Akhirnya kita melihat bertahun-tahun itu orang-orang mulai jadi bisa dibilang kayak terlalu nyaman, terlalu complacent. Dan kemarin waktu habis adanya COVID 2020 terus disuntik likuiditas segala macam, kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya dapat pendanaan gila-gilaan. Dan pendanaan gila-gilaan itu bikin mereka jadi sebuah startup teknologi yang butuh bank untuk naruh duit. Akhirnya mereka deposit salah satu bank terbesarnya, yaitu Silicon Valley Bank, yang bisa dibilang kayak bank pilihannya untuk para perusahaan startup lah, teknologi. Jadi singkat cerita, kita nggak bakal bahas panjang lebar karena udah ada di episode sebelumnya. Mereka masukin duit itu ke sebuah yield gitu kan, tempat untuk mereka cari imbal hasil.
Dan mereka akhirnya masukin ke treasury, ke beberapa obligasi, ke beberapa produk kayak mortgage backed securities. Intinya ini semua produk yang mereka ambil tuh dalam jangka panjang. Jadi harusnya itu jatuh temponya masih beberapa tahun di depan. Nah cuman kalau pas orang-orang kemudian mengalami pengetatan moneter, pas kemarin si Fed akhirnya menindak keras inflasi gitu kan, berusaha untuk menekan inflasi yang udah terlalu tinggi, akhirnya mereka nggak siap. Dan orang-orang yang butuh duit harus narik duit dari bank tersebut. Dan bank tersebut yang harusnya duitnya bisa ditarik sama nasabah karena udah ditaruhin ke investasi jangka panjang, jadi nggak siap. Ada tekanan likuiditas, terus sama mereka kerugian. Karena kalau nggak ditahan sampai jatuh tempo, mereka jual sekarang, itu dalam kerugian. Karena kalau misalkan kita lihat ya, harga obligasi itu bergerak terbalik sama yieldnya. Jadi artinya apa? Kalau yieldnya itu naik, justru harganya malah jatuh. Terus akhirnya ya singkat cerita mereka kerugian, terus semakin banyak orang narik duit dari sana, sampai akhirnya udah nggak bisa ditangani, banknya kolaps. Nah kalau misalkan kita ngeliat dari kolaps-kolapsnya bank seperti ini, kemarin sampai ada bantuan dana gitu kan, suntikan likuiditas. Dan kalau kita lihat dari Twitter, itu jumlahnya bener-bener gila. Dilihat dari Twitter tuh jumlahnya sampai neraca keuangan Fed kemarin itu nambah sekitar hampir 300. Sekitar atau hampir. Pokoknya ada di kisaran 300 miliar dolar. Dan kalau kalian belum tahu, sepanjang tahun 2022 kemarin, si Fed itu berusaha memangkas neraca keuangannya mereka sebesar 700 miliar dolar. 300 miliar, 700 miliar dolar. Artinya hampir setengah dari upaya mereka memangkas itu selama tahun 2022 langsung kayak seolah-olah diabaikan dalam 1 minggu ini. Langsung hampir setengahnya itu diabaikan upaya dari tahun lalu. Dan orang-orang mulai berpikir bahwa ini udah quantitative easing atau udah kayak pelonggaran kuantitatif. Intinya mereka udah nggak ketat lagi dan mereka bisa memberikan suntikan likuiditas. Tapi ada beberapa orang berargumen, ini bukan QE katanya. Terus dibilang lagi ada beberapa komentar lain, ini bukan QE, this is not QE. Jadi mereka berargumen ini bukan quantitative easing. Nah kalau misalnya kita lihat dari Lyn Alden juga sama, dia ngasih chart yang berbeda tapi pesannya sama. Angkanya udah masuk nih, neraca keuangan Fed meningkat hampir 300 miliar dolar hanya dalam 1 minggu. Jadi upaya yang kemarin dalam 1 minggu hampir setengahnya langsung disingkirkan. Kita bisa ngeliat lonjakannya itu benar-benar drastis ya, benar-benar signifikan nih kenaikannya. Nah ada beberapa orang yang berargumen bahwa ini bukan QE karena memang cuma untuk katanya untuk stabilitas bank-bank aja yang lagi bermasalah, lagi pada kolaps. Ini cuma perlu biar keuangan kita, ekonomi kita itu stabil, katanya gitu. Jadi mereka makanya berargumen ini pertumbuhan dari neraca keuangan Fed ini bukan QE, bukan quantitative easing. Nah cuman masalahnya kalau misalkan kita lihat yang namanya penambahan neraca keuangan, yang namanya suntikan likuiditas, tidak peduli tujuannya apa, itu menurunkan nilai mata uang tersebut sendiri. Kalau misalkan kita tahu ya, ada istilah yang dalam bahasa Inggris itu adalah monetary debasement. Nah mungkin ada beberapa dari kalian yang memang sudah bener-bener fokus sama Bitcoin gitu kan, udah tahu persis tujuannya apa, kenapa kita punya Bitcoin, kenapa Bitcoin dibuat, mungkin udah familiar sama istilah ini, monetary debasement. Dan ini ya istilahnya itu cuman kayak penurunan nilai dari sebuah mata uang. Dan ini biasanya mata uang fiat yang kita udah tahu itu tidak sama dengan inflasi, cuman bisa aja berdampak ke inflasi. Bedanya gimana? Contohnya gini aja deh. Ini saya ada kasih contoh nih. Sebenarnya kalau kalian mau baca di website kami udah ada di republikrupiah.com. Ada sebuah pulau tuh, ada uang kertas $1. Jumlah uang kertas $1 itu ada 100 kali. Ada 100 kali lipat. Dan kalau misalkan kita cetak 100 kali lagi, jadi totalnya ada 200 uang kertas $1. Nah, maka uang kertas $1 tadi itu jadi berkurang setengah nilainya. Karena jumlahnya ada 2 kali lipat lebih banyak. Oke, kalau udah paham sampai situ, ini artinya bukan berarti inflasi. Karena inflasi makanan, anggap aja nih, harga makanan nggak langsung naik 2 kali lipat. Karena pulaunya aja masih punya tanah, punya bangunan, punya metal, terus ada aset-aset lainnya yang bisa diinvestasiin sama orang, bisa dibeli. Itulah kenapa manusia secara historis pakai emas untuk jadi taruhan istilahnya. Taruhan melawan debasement atau berkurangnya nilai dari mata uang fiat itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, karena alasan itulah sebenarnya nggak peduli
gitu kan. Nggak penting tujuan Fed itu apa, stabilitas keuangan lah, atau bisa dianggap quantitative easing lah. Itu semua cuman istilah, cuman semantik. Yang kita perlu tahu itu, yang penting adalah jumlahnya uang itu meningkat, supply-nya itu bertambah, itu aja yang penting. Dan kalau misalkan kita nggak lupa ya, kalau kita ingat, utang AS itu juga ada banyak, besar sekali, dan itu masih perlu ditanganin. Tapi satu-satunya cara mereka bisa lakuin itu ya dengan mencetak uang. Dan semakin mereka mencetak uang, semakin terjadilah yang namanya monetary debasement itu. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan kemarin banyak banget orang-orang pokoknya argumen lah dengan soal hal semantik ini. Padahal menurut saya kalau misalkan jumlah uang itu bertambah, tidak peduli apa tujuannya, itu menurunkan nilainya karena supply-nya semakin bertebaran, berlebihan. Nah, kalau kalian ingat kemarin dengan kolapsnya bank-bank seperti Silicon Valley dan kawan-kawan, itu sampai muncul yang namanya program baru, program pendanaan bank untuk jangka pendek, namanya Bank Term Funding Program. Dan ada yang bilang ya ini nggak apa-apa, namanya suntikan 300 miliar dolar ini cuman karena bank itu pinjem dana jangka pendek doang kok, biar mereka bisa mengelola risiko, biar nasabah-nasabah bisa dapat duit mereka. Ya sebenarnya ya, kalau misalkan kita lihat, ini bahkan sampai programnya itu punya budget sekitar sampai hingga 2 triliunan dolar. 2 triliun ya, gede banget. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal 2 triliun dolar yang bisa masuk ke pasar, yang bisa siap untuk disuntikan, itu nggak mustahil gitu kan. Oh kebalik, itu justru mustahil kalau sampai masuk ke pasar dan tidak berdampak pada harga aset-aset berisiko. Nah, kita balik lagi nih ke topik awal tadi gitu kan. Bitcoin itu ngikutin gerakan harga apa sih? Nah, kalau kita lihat ya, ini ada contoh menarik di sini. Ini dari Steve Donze. Dia membagikan di Twitter. Ini merupakan gambar dari likuiditas global. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal 2 triliunan, AS itu nggak punya 2 triliun itu yang nganggur gitu kan. Terus tinggal ya udah pakai aja. Artinya mereka harus cetak. Harus bikin baru uang tersebut dalam jumlah sebesar itu. Itu pun 2 triliun kalau di industri bank itu merupakan jumlah yang sepele. Nggak tahu beneran cukup apa enggak kalau tiba-tiba ada krisis lebih lanjut, ada bank run lebih lanjut. Nah itu kita nggak tahu nih, kita cuma bisa pantau aja apakah cukup jumlahnya 2T. Nah dengan mereka nggak punya uang itu yang menganggur, terus belum tahu juga cukup apa enggak, mereka harus printing money lagi, cetak duit lagi. Semakin mereka mencetak duit, semakin terjadilah monetary debasement, oke? Nah sekarang kalau mereka cetak duit, itu sebenarnya yang bisa kita lihat memengaruhi harga aset-aset berisiko. Kalau kita ingat kemarin cetakan duit yang masuk ke likuiditas global dari bank-bank sentral di seluruh dunia nih, pas tahun 2020 ya, pas krisis COVID kemarin, itu bener-bener membawa pasar gitu kan, sampai terima banyak banget duit-duit baru. Dan ini melacak semua bank sentral, dari Fed Amerika Serikat, dari Bank Rakyat Cina, dari Bank Eropa gitu kan, Bank Inggris, terus Bank Jepang. Jadi kalau kita lihat contoh-contohnya itu udah lumayan jelas pas kemarin. Terus selama tahun 2021-2022 yang brutal dengan adanya pengetatan dari Fed, terus adanya startup tech winter lah bisa dibilang istilahnya. Sekarang kita lihat di tahun awal ini, kalau ingat ya kemarin pas Januari Februari kan bener-bener melonjak drastis ya harga pasar kripto. Itu karena ada suntikan likuiditas. Ada yang nanya, apakah ini karena Bank Rakyat Cina? Ternyata bukan cuma Cina, tapi ada Bank of Japan juga. Jadi, awal tahun ini kita lihat suntikan likuiditas yang masuk ke pasar global berasal dari Cina sama Jepang juga. Jadi bukan cuma Fed Amerika Serikat, tapi Cina sama Jepang, yang mana ekonomi top 5 juga. Dan itu masukin likuiditas global. Jadi kita bisa lihat ya, kalau Bitcoin itu setiap kali dia berperforma kuat, orang tuh nggak bisa membantah dia performa kuatnya itu pas ada kejadian monetary debasement yang signifikan. Setiap kali suntikan likuiditas itu cetak uang baru, mata uang fiat itu makin berkurang nilainya, makin menurun nilai mata uang fiat. Disitulah ketika kemudian aset berisiko khususnya kayak Bitcoin, BTC, dan aset kripto lain, ETH, altcoins, itu benar-benar bisa terbang melejit dan menunjukkan performa unggul dibandingin sama aset-aset kelas tradisional lainnya. Nah sekarang kita tinggal tutup dengan pertanyaan terakhir. Jadi artinya Bitcoin itu berkorelasi dengan apa sih? Nah kalau kita lihat ya,
Bitcoin dengan korelasi pasar saham AS dengan misalkan kayak tech stocks juga, saham teknologi, itu mulai melemah belakangan ini kalau kita lihat. Dan yang paling jelas bisa kita ketahui adalah dia korelasi paling kuatnya itu sama peristiwa-peristiwa monetary debasement. Saya kasih contoh satu lagi nih. Ini dari Bolivar Venezuela, mata uang fiat yang bener-bener mengalami monetary debasement. Dan kalau kita lihat ya, dari pas November 2022 kemarin sampai hari ini, atau bisa kita bilang aja secara umum lah, tahun 2023, itu Bitcoin naik 600% dari November ini ya. Karena ini kan yang 200 ini dari 1 tahun yang sebelumnya. Tapi ini dari low-nya November itu hampir nyentuh 600, kalau nggak salah 500-an%. Dan itu bener-bener luar biasa gila dibandingin sama nilai mata uang fiat yang semakin menurun, monetary debasement lagi. Itu dia melihat performa unggul ya. Dan kalau misalkan saya mau pun ada waktu, sebenarnya misalkan durasi episode lebih panjang, bisa kalian lihat-lihat sendiri di sini. Langsung di xe.com untuk ngelihat kurs mata uang asing falas. Dan salah satu contoh lain itu adalah Argentina peso. Dan ini adalah peso Argentina yang kemarin juga kita bisa lihat dari pas November itu sampai 100% kenaikan harga Bitcoinnya dibandingin sama nilai mata uang fiat dia yang bener-bener turun drastis dan hancur. Jadi setiap kali ada peristiwa monetary debasement atau turunnya nilai mata uang fiat, disitulah kita bisa lihat korelasi Bitcoin tuh sangat kuat banget, dia performa unggul signifikan ngelawan mata uang fiat yang semakin turun nilainya. Jadi mungkin kita bisa tutup dengan ambil kesimpulan. Rekap singkatnya adalah dengan melemahnya korelasi harga Bitcoin dengan pasar saham, dan kita bisa lihat ada contoh-contoh dari monetary debasement beberapa akhir ini, terutama dengan kolapsnya Bank AS dan lain-lain. Orang-orang berargumennya gitu. Mereka bilang katanya karena Bitcoin tuh jadi aset yang semakin dewasa, makanya kita bisa ngelihat dia performa bagus banget terbang tahun ini. Ada yang bilang juga argumennya karena dirasa bank-bank kolaps, akhirnya nggak percaya sama sistem keuangan tradisional, ya udah kita beralih ke Bitcoin, ke aset kripto dan teknologi blockchain yang memang ditujukan dibuat untuk alternatif dari sistem keuangan tradisional. Memang kebanyakan dari argumen ini valid dan saya juga setuju. Cuman yang tidak bisa dibantah sama siapapun itu adalah ketika monetary debasement terjadi, ketika pencetakan uang fiat, likuiditas global tuh masuk dan nilai mata uang fiat mereka menurun, disitulah kita bisa melihat Bitcoin berperforma bagus, unggul signifikan. Raoul Pal membagikan chart terakhir di sini menunjukkan harga Bitcoin yang berkorelasi sangat dekat banget dengan yang namanya likuiditas global. Semakin likuiditas global itu meningkat, BTC, ETH, dan altcoins lain menerima adopsinya. Dan dari sanalah kita bisa ambil kesimpulan. Monetary debasement terjadi, nilai mata uang fiat hancur, Bitcoin berperforma bagus. Dan mungkin ini yang bisa kita ambil sebagai pesan. Kalau misalkan kalian setuju bisa kasih komentar di bawah. Kalaupun enggak juga bisa kasih komentar di bawah. Apakah kalian masih ada yang memantau korelasi harga Bitcoin dengan gerakan pasar saham? Atau mungkin kalian sekarang sudah mulai melihat bukti bahwa monetary debasement lah hal yang paling utama mendorong adopsi signifikan dari Bitcoin. Oke guys, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempolnya. Jangan lupa juga subscribe ke YouTube Republik Rupiah biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua di video yang berikutnya guys. Cheers!